akan menjelaskan pengertian dari darah. Darah adalah gabungan dari cairan, sel-sel, dan partikel yang menyerupai sel, yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena, yang mengirimkan oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbon dioksida dan hasil limbah lainnya. Cek darah. Cek darah adalah serangkaian pemeriksaan menggunakan sampel darah yang didapatkan melalui pembuluh darah pada bagian tubuh tertentu atau dari menusuk salah satu jari dengan alat khusus. Pemeriksaan sampel darah ini membantu untuk mendeteksi adanya obat-obatan, racun atau zat-zat asing lainnya. Selain itu, pemeriksaan darah juga membantu mengetahui kondisi kesehatan tubuh secara menyeluruh dan mendeteksi adanya penyakit tertentu yang menyerang tubuh. Cara pengambilan sampel. Lokasi yang tepat untuk mengambil sampel. Konsentrat glukosa dalam darah arteri berbeda dengan darah vena, menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan spesimen. Persiapan ketika pemeriksaan. Yang pertama, bacalah formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan teliti. Lalu tentukan berapa banyak darah yang akan diambil. Lalu siapkan botol atau tabung yang sesuai untuk masing-masing pemeriksaan. Yang kedua, kalau sampel darah akan dipakai untuk pemeriksaan lab tertentu, perhatikan urutan-urutan langkah sewaktu pengambilan darah. Yang ketiga, cuci tangan Anda dengan sabun dan air sebelum mengambil sampel darah. Mintalah pasien untuk duduk di samping meja yang dipakai sewaktu pengambilan darah. Letakkan lengan bawah pasien di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas dan alasi sikunya dengan bantal kecil. Kalau pasien dalam posisi berbaring, luruskan lengannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Untuk pengambilan darah kapiler, yang pertama, tusukkan lancet pada salah satu dari beberapa tempat berikut: jari tangan ketiga atau keempat, cuping telinga, dan tumit pada bayi. Sebelumnya, sterilkan dulu tempat tersebut dengan alkohol. Yang kedua, darah harus menetes sendiri atau dengan sedikit diperas di tempat tersebut. Sekat tetesan darah yang pertama kali keluar dengan kertas saring. Tempelkan ujung tabung kapiler ke tetesan darah yang keluar. Biarkan darah mengisi sampel kira-kira 3/4 tabung. Pengambilan darah vena dengan memegang bagian atasnya. Pegang bevel pada spoidnya. Periksa dan pastikan bahwa bevel tidak mempat dan spoid dalam keadaan kedap darah. Taruh spoid dengan ujung bevel menghadap ke bawah di dalam tabung steril sewaktu belum dipakai. Pasang tourniquet dengan tangan kanan Anda, lilitkan pada lengan atas pasien lalu pasang kedua ujungnya. Dengan tangan kiri Anda, tarik salah satu ujungnya dan silangkan. Buat satu simpul hidup, tourniquet ini harus cukup kencang, tetapi tidak boleh terlalu kencang. Mintalah pasien untuk membuka tutup telapak tangannya dengan beberapa kali. Dengan telunjuk tangan kiri Anda, rabalah vena yang akan Anda tusuk. Disinfeksi kulit pasien dengan swab kipas yang dibasahi. Pasang spoid dengan tangan kanan Anda dengan jari telunjuk menahan bagian atas bevel. Spoid dengan bevel menghadap ke atas. Lakukan fungsi vena dengan menusukkan bevel ke dalam lumen vena. Jangan menusuk vena dari samping. Dorong bevel mengikuti alur vena tersebut selama 1,0 sampai 1,5 cm. Dengan tangan kiri Anda, coba tarik perlahan darah vena ke dalam spoid. Kalau posisinya sudah benar, dorong bevel mengikuti alur vena tersebut selama 1,0 sampai 1,5 cm. Dengan tangan kiri Anda, coba tarik perlahan darah vena ke dalam spoid. Kalau posisinya benar, darah akan tertarik.
Lepaskan simpul tourniquet dengan menarik ujungnya. Selanjutnya, teruskan penarikan darah vena ke dalam sploit sampai batas volume yang diperlukan. Taruh swab kapas kering di atas tempat penusukan selanjutnya. Cabut bevel yang tertutupi kapas tersebut. Mintalah pasien untuk menekan kuat kapas tersebut selama 3 menit dengan lengan diluruskan. Lepas bevel dari sploitnya, masukkan darah ke dalam tabung atau botol spesimen sampai batas volume yang dihendaki. Segera sesudahnya bolak-balikan tabung atau botol dengan antikoagulan beberapa kali. Yang terakhir, labeli tabung dan botol tersebut. Tulis nama pasien, tanggal, dan nomor rekam medik pasien, rekam rawat jalan atau rawat inap. Penanganan sampel. Darah ditampung ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai pemeriksaan. Penanganan sampel. Darah ditampung ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai jenis pemeriksaan. Sampel darah dengan antikoagulan perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Gunakan botol yang bersih, keringkan sebelum menambahkan antikoagulan. Membolak-balikan botol beberapa kali secara perlahan dan merata, jangan dikocok. Simpan botol berisi antikoagulan di tempat kering. Larutkan garam di kalium eta dan natrium fluorida stabil pada suhu kamar. Tetapi larutan trinatrium sitrat dan heparin harus disimpan di dalam kulkas. Gunakan proposit yang tepat. Gunakan botol dan tabung berskala atau tempelkan label yang atasnya sesuai dengan jumlah darah yang dibutuhkan. Agar darah yang diperiksa jangan sampai membeku, dapat dipakai bermacam-macam antikoagulan. Tidak semua antikoagulan dapat dipakai, tetapi ada banyak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan leukosit yang diperiksa morfologinya. Yang dapat dipakai ialah eta, heparin berdaya seperti antitrombin, natrium sitrat dalam larutan 3%, campuran amonium oksalat dan kalium oksalat. Penyakit yang berhubungan dengan spesimen darah. Yang pertama, diabetes, kanker, anemia, dan malaria. Diagnosis diabetes mellitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Leukemia diagnosisnya berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan dipastikan dengan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang belakang. Pemeriksaan laboratorium yang khas yaitu adanya sel bela pada kesediaan darah. Tapi hitung darah yang lengkap dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Anemia. Tes hitung darah lengkap dapat menunjukkan jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, dan hematokrit. Malaria. Diagnosisnya memperhatikan gejala yang dialami penderita, pemeriksaan fisik, serta tes diagnosis cepat untuk mendeteksi protein atau antigen yang bisa menjadi tanda keberadaan parasit malaria. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian sperma. Sperma adalah zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari 2 bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesica seminalis, epididymis, Cooper, dan Libre. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli seminiferus.
Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer, lebar 2,5-3,5 mikrometer, dengan rasio antar panjang dan lebar yaitu 1,50-1,75. Sperma dewasa terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor atau flagellata. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilasi. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak. Cara pengambilan spesimen sperma. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-4 hari sebelum pengambilan spesimen. Yang kedua, gunakan tempat penyimpanan spesimen yang bersih dan kering dengan rapat untuk mengumpulkan sampel. Yang ketiga, ambil spesimen sedekat mungkin dengan jadwal aktivitas seksual Anda yang biasa. Yang keempat, hindari penggunaan pelumas apapun ketika pengumpulan spesimen. Yang kelima, setelah spesimen diambil, tutup tempat penyimpanan spesimen dan tuliskan waktu pengambilan spesimen pada tempat tersebut. Yang keenam, untuk mempertahankan spesimen pada suhu tubuh sementara Anda membawanya, bawa di bawah lengan atau dekat dengan lengan dada. Yang ketujuh, spesimen harus dianalisis dalam 1 jam setelah pengambilan. Sebaiknya dilakukan secara masturbasi, tidak dianjurkan koitus interputus atau pemakaian kondom. Ditampung dalam botol terbuat dari gelas bermulut lebar dan bertutup gelas. Spesimen yang ditampung harus seluruh ejakulat, jangan sampai tumpah. Jika ada yang tidak tertampung, harus disebutkan bagian ejakulat yang mana yang tidak tertampung. Bagian pertama ejakulat mengandung spermatozoa dan cairan prostat. Bagian akhir met cairan vesicula seminalis. Penanganan sampel. Segera setelah sperma ditampung, maka sperma harus cepatnya diserahkan kepada petugas laboratorium. Hal tersebut perlu dilakukan karena beberapa parameter sperma mempunyai sifat yang mudah berubah oleh pengaruh luar. Sperma yang dibiarkan begitu saja akan berubah pH, viskositas, motilitas, dan berbagai sifat biokimianya. Teknisi laboratorium harus hati-hati terhadap sampel yang mungkin mengandung virus-virus yang berbahaya, contohnya HIV, hepatitis, dan herpes. Pengawetan sampel. Tidak ada pemberian pengawet pada sampel spesimen sperma. Tetapi hal penting yang perlu disampaikan kepada pasien yaitu sampel sperma harus disimpan sesuai suhu tubuh. Jika suhu tubuh terlalu hangat atau terlalu dingin, hasil pemeriksaan tidak akan akurat. Hal penting kedua adalah sampel sperma harus segera dibawa ke laboratorium dalam jangka waktu 30-60 menit setelah sperma diambil. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan sampel sperma yang baik dan hasil tes yang akurat. Berikut penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan pemeriksaan sampel sperma. Pertama, tingkat kesuburan pria. Yang kedua, keberhasilan vasektomi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di dalam semen pada pasien yang baru menjalani vasektomi. Yang ketiga, mendiagnosis sindrom Klinefelter, yaitu kondisi genetika yang terjadi pada pria ketika memiliki ekstra kromosom X.
Proses diagnostik rutin menggunakan makroskopik yaitu volume, pH, bau, warna, likuifaksi, dan viskositas. Dengan penggunaan makroskopis yaitu jumlah sperma, pergerakan sperma, morfologi, dan perhitungan sel bulat. Nilai normal sampel. Jumlah sperma 20 juta hingga lebih dari 200 juta per mililiter. Bentuk sperma lebih banyak 50% sperma memiliki bentuk normal. Pergerakan sperma lebih banyak 50% sperma bergerak secara normal 1 jam setelah ejakulasi dan skala pergerakan sperma 3 atau 4. Tingkat kesamaan pH 7,2 sampai 7,8. Volumenya 1,5 sampai 5 ml. Warna sperma putih hingga abu-abu. Waktu mencair 15 sampai 30 menit. Yang kedua, konsentrasi sperma. Konsentrasi sperma merupakan jumlah sperma yang ada dalam 1 ml air mani. Yang ketiga, motilitas sperma. Motilitas sperma adalah kemampuan sperma untuk bergerak secara efisien. Yang keempat, morfologi sperma. Morfologi adalah ukuran dan bentuk sperma secara individual. Sperma yang normal memiliki ekor yang panjang dan kepala berbentuk oval. Sperma yang memiliki ukuran dan bentuk abnormal bisa menjalani kesulitan mencapai, meresap, dan membuahi sel telur. Air mani yang normal minimal mengandung 4% sperma dengan bentuk standar. Berikut penyampaian saya tentang spesimen sperma. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.